kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Auto Trik. Kita akan membahas yaitu apakah worth it pembelian Yamaha NMAX All ini di tahun 2025 ini. Simak videonya, jangan sampai ketinggalan, jangan di skip. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan untuk share, like, serta tombol loncengnya. Terima kasih. Ya, ini NMAX tahun 2018. Saya pembelian bekas, waktu itu tuh saya udah pemakaian selama 1 tahun. Jadi kembali lagi, apakah worth it di tahun 2025 ini untuk pembelian Yamaha NMAX All ini? Yang menurut saya di tahun ini masih oke lah buat Yamaha NMAX All ini. Maksudnya nggak salah saing sama generasi selanjutnya. Yang pertama adalah harganya relatif murah dan masih terjangkau. Harganya itu di kisaran antara 17, kalau di saya itu 17 sampai 20-an lah, sekitar segituan, tergantung tahun, tergantung kondisi juga ya. Ada beralasan untuk di tahun 2025 ini masih worth it untuk pembelian Yamaha NMAX All, entah itu 2015 sampai 2019. Oke, yang kedua, secara mesin. Kalau mesin cukup enak dan tidak kalah sama generasi-generasi selanjutnya. Dan menurut saya, NMAX All ini dibandingkan NMAX All New aja yang awal rilis tuh 2020-an gitu ya, sebelum Neo ya. Menurut saya tuh enakan ini. Kenapa lebih enak ini? Apalagi Anda yang lebih suka torsi awal sampai menengah, ini enak banget daripada All New. Karena ini tarikan awal tuh ngisi banget sampai tengah. Ketimbang NMAX New yang 2020 itu, dia memang karakternya memang udah beda. Dari bawahnya tuh dia memang awal gas sampai agak menengah itu memang agak smooth di awalnya tuh. Tapi memang kalau di top speed NMAX All ini kalah karena lebih stabil di NMAX New kan. Karena memang beda karakter dan ada perubahan juga di dalam area mesin, yaitu kompresinya beda. Kalau ini tuh kompresinya sekitar 10 sekian lah, 10 6 atau berapa gitu. Kalau NMAX itu NMAX yang 2020 itu udah 11 banding berapa gitu, 11, berapa banding berapa gitu, saya agak lupa. Jadi memang kalau NMAX All ini kalau dari awal sampai menengah itu memang enak banget, udah kerasa jambak banget dibandingkan dengan All New NMAX tahun yang 2020 ya. Dia memang dari awal tuh memang smooth, tapi kalau udah pertengahan RPM sampai sampai atas RPM tuh dia enak, stabilnya atau speednya lebih besar daripada NMAX All ini. Karena memang dari karakter mesinnya tadi kan, dia udah yang NMAX tahun 2020 itu yang all new itu tuh memang udah kompresinya udah 11, berapa banding 1 gitu. Kalau ini kan masih 10, berapa banding 1 kalau ini mah. Terus yang ketiga adalah kenapa bukan harus sih ya, kenapa masih worth it untuk pembelian NMAX All ini di tahun 2025 ini ya.
harganya stabil. Saya lihat dari 2015 atau 16 itu awal rilisnya NMAX All ini tuh. Dari sampai sekarang itu saya lihat-lihat di dari OLX, Marketplace itu harganya masih stabil antara segituan. Oke lah, let's say dari 16 jutaan sampai 20-an lah. Itu kembali lagi tergantung tahun motor, odomotor, terus kondisi motor juga. Tergantung harganya di situ. Tapi range-nya antara harga-harga segitu. Dan jika kalian memang mau membeli motor dengan uang misalnya, dibandingkan nih kalau beli baru NMAX Neo ataupun NMAX Turbo, itu tuh kan NMAX Neo aja udah antara 33-an juta, sedangkan sama NMAX Turbo itu kan udah hampir 40 sekian kan lebih. Ya menurut saya sih, kalau memang Anda, ya ini bicara kita tentang pembelian cash ya, kalau kredit mah beda cerita lagi. Kalau cash dengan harga antara 16 juta sampai 20 jutaan tergantung kondisi, tergantung tahun sama odo. Misalkan Anda punya uang 30 jutaan atau 33 untuk pembelian NMAX Neo, ya berarti kalau pembelian buat ini rasanya harganya 20 lah ibaratnya. Masa ada sisa 13 juta. Lumayan loh itu. Entah itu memang buat modif ya, jadi ada sisanya uang kalian itu ketimbang ya, tapi sih kembali lagi tergantung sampeannya aja ya. Karena menurut saya juga NMAX generasi sekarang juga bagus-bagus kok, ada kelebihan ada kekurangan juga, itu kembali ke kalian. Tapi menurut saya di tahun 2025 ini masih worth it atau enggak buat NMAX All ini, ya menurut saya masih oke lah, masih bisa nandingi lah sama NMAX generasi selanjutnya. Walaupun memang dari segi fitur ya apa adanya, sedikit banget, tidak ada fitur-fitur tombol yang gimana gitu di sebelah kanan seperti ini. Contoh paling ini tombol starter kosongan di sini kayak gini, yang ada apa-apa lagi. Terus kita beralih ke sebelah kiri, di sini ada sen kanan kiri, di sini ada klakson, adalah buat jarak jauh. Nah, nggak ada lagi, nggak ada dim, nggak ada apa di sini. Ini doang. Dan di sini ada buat sesuatu, entah itu botol, sarung tangan atau apapun. Nah, kita lanjut coba ke speedometer ya. Di speedometer hanya kayak gini aja sih sebenarnya. Tidak ada, hanya tombol di sini ada tombol select ya, select. Di sini ada tombol reset, seperti itu aja. Nah, dan sini perbedaannya NMAX tahun 2015 sampai 17 ya. Kalau NMAX tahun generasi pertama sampai tahun 2017 itu mereka tuh masih speedometernya tuh bulat ya, bulat dan warnanya tuh masih putih kayak gitu ya kalau nggak salah. Nah, kalau generasi 2018-19 itu udah kotak kayak gini perbedaannya. Kedua, kalau tahun 2015-17 itu mereka belum menggunakan shock tabung. Kalau yang 2018 itu udah mulai pakai shock tabung ya. Kalau selain itu kayaknya hampir sama aja sih, dari segi mesin, dari
teknologi segala macam sama aja. Kembali lagi itu terserah kalian, itu pilihan kalian karena semua orang tuh beda-beda ya. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada tutur-tutur saya yang salah atau ada info-info yang saya salah katakan, tolong koreksi di dalam komentar, ataupun itu saya minta maaf. Terima kasih udah menyempatkan menonton video saya ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Auto Tree. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.